Hari ini akan unboxing sebuah paket lagi. Ini paketnya, ini dibeli di Shopee. Kalau kata kurirnya ini pohon kelapa, besok-besok kirim bambu katanya. Langsung saja saya buka plastiknya. Unboxing pohon kelapa. Bungkus dengan selapis plastik, ditambah dengan kardus. Oke, sudah kelihatan. Dibungkus lagi dengan satu plastik lagi, sebuah plastik wrapping. Ini dia isinya pilar 3-way. Sebuah pilar trio untuk mobil Avanza yang akan dipasang di mobil Avanza di depan saya. Bentuknya seperti ini. Ini satu, kemudian satu lagi, ini satu. Ini ada grillnya custom ini kayaknya. Ini bahannya dari fiber, kemudian speakernya dari ADS, sudah dilengkapi dengan akrilik yang sudah ada lampunya di bagian speaker yang warna kuning ini. Tuh, ada akrilik, kemudian ini speaker 3 inch dari ADS, kemudian ini grillnya juga terbuat dari akrilik. Ini grill custom, sepertinya custom ini. Kemudian kabelnya dikasih kabel yang seperti ini. Ya, memang kabel speaker, tapi ya gitulah. Untuk jahitan lumayan rapi, bagus. Ya, cuma sedikit kekurangan di bagian packing karena di bagian bawah ini bisa terjadi pecah ini. Tuh, sudah mulai. Ada sedikit kekurangan di packing karena bagian bawahnya tidak terlalu tertutupi, tidak terlalu terlindungi. Ini yang satunya lagi, speakernya jeblok ke dalam. Tuh, masuk ke dalam speakernya. Nanti diambil. Ini nggak tahu nih, ini apakah langsung dipasangkan menutupi yang aslinya, atau ini harus buka dulu yang aslinya baru dipasang ini. Oke, kita lihat nanti. Saya benerin dulu ini untuk jalur Twitternya ini, karena Twitternya jatuh ke dalam. 2000 years later. Nah, jadi waktu di pembelian saya tanyakan speaker yang digunakan ini mereknya ADS. Jadi saya akan buka dulu karena sambil melihat jalur kabel ini buat kabel apa, kemudian ini buat kabel apa. Lampu, karena di sini dia kasih lampu kan. Jadi daripada nanti terjadi konsleting, salah pasang, speaker yang terbakar, saya bongkar dulu ini sambil melihat ini speakernya yang digunakan memang ADS betul atau bukan, dan juga sambil melihat jalur kabel yang sudah dipasangkan. Jadi dia cuma berikan 2 baut di sini untuk membautkan speaker dan lampunya. Tuh, berarti yang ini jalur lampu, kemudian yang besar ini jalur speaker. Oke, speaker yang dipakai memang speaker merek ADS. ADS 3 in mid-range speaker, tipenya AD310, 4 ohm, 60 watt. Jadi yang kabel kecil ini jalur lampu, kabel besar itu untuk jalur speaker. Tapi kalau melihat kondisi kabelnya seperti ini mau saya tukar saja ini kabelnya, ganti yang lebih bagus, karena kabel ini biasanya cepat rapuh, cepat lapuk. Ada, gantikan baik kabelnya. Gas. Oke, ini lampunya warna apa saya nggak tahu, warna biru apa warna merah ini. Belum dicoba, nanti saya coba hidupkan. Ganti kabel dulu. Jadi kawan-kawan, dengan waktu baru saya lihat tadi dia menggunakan kabel yang seperti ini, saya sudah ketebak itu pasti di bagian sininya itu tidak bisa disolder. Tidak disolder ini kabel ke speaker ini, hanya dililit-lilit saja seperti ini. Nah, itu karena memang kabel ini, ya maaf, ini termasuk kabel murah
yang sangat-sangat murah. Jadi tembaganya kurang bagus, tidak bisa disolder. Jadinya seperti ini bentuknya. Jadi akan saya gantikan dengan kabel yang seperti ini. Ini walaupun kabelnya kecil tapi tembaganya padat dan bisa disolder. Sekalian ini benerin lampunya. Lampunya hanya bentuk seperti ini. Jadi hanya mengandalkan double tip yang ada pada lampu. Jadi ini baru dibuka dia sudah terlepas. Jadi ganti semua kabelnya ini. Gantikan kabel yang bagus. Karena repot ini nanti kalau kelamaan di dalam kondisi yang lembab, ini kabel mudah sekali korosi dia. Putih-putih, kemudian satu persatu tembaganya putus, speakernya mati. Untuk kabel seperti ini. Saya akan solder dulu ini, ganti kabel. Nah, jadi ini juga sedikit tambahan untuk twitternya, saya berikan lakban ini karena bagian cover depan atau pinggirnya ini dengan bagian belakang ini selalu lepas. Jadi dia jeblok ke dalam terus ini. Nih. Seperti ini. Kalau didorong twitternya ke dalam dia masuk itu. Jadi saya berikan lakban dulu supaya dia tidak lepas lagi. Nanti baru disolderkan. Untuk penyolderan ini kabel negatif saya langsung sambungkan ke sini. Karena satu jalur nantinya dia akan menggunakan filter, menggunakan filter 3-way. Jadi yang digunakan hanya kabel positif. Ini yang masuk ke filter 3-way nya nanti. Kalau ini kan sudah jalur positif negatif. Negatifnya satu jalur, cuma beda di jalur positif. Nah, ini sudah disolder semua ini. Jalur negatif langsung ke Twitter, keluarnya di sini. Jalur negatifnya nih di ujung kabel langsung masuk crossover pasif. Ini jalur positifnya masing-masing. Ini satu lagi jalur lampu. Jadi tinggal dimasukkan, dipasangkan dan dibautkan ke situ, ke lubangnya. Nah, jadi untuk bagian dalamnya seperti ini saja ya. Fibernya hanya dibungkus di bagian luar, kemudian di bagian luar ini ada sedikit busa. Bagian dalamnya seperti ini saja, tidak ada apa-apa, kosong. Dan itu untuk lubang keluar masuk kabelnya itu. Ini akrilik untuk memantulkan lampu yang ada di samping ini. Itu lampunya itu, lampu LED nya. Hanya segitu saja ini yang cukup membuat puas ini. Untuk jahitannya lumayan rapi, jahitannya rapi walaupun ya maaf kualitas barangnya agak sedikit murah. Ini, nah untuk speakernya semua sudah terpasang, kabelnya sudah diganti semua. Jadi tinggal nanti di modifikasi kabel bawaan yang ada di mobil akan dipasangkan dengan nih crossover pasif 3-way. Jadi middle, tweeter, bass input saya akan pakai yang ini supaya suaranya lebih bersih. Jadi proses selanjutnya melepaskan ini, tutup pilar A ini kiri kanan, nanti saya lepas semua baru dipasangkan itu, baru atur jalur semuanya. Ini karena agak sulit untuk memvideokan, saya lepaskan saja tanpa ada video. Nanti kalau sudah lepas saya videokan. 3 hours later. Jadi untuk pemasangan jalurnya sudah semua ke crossover. Bagian potong-potong jalurnya sudah selesai. Ini dari speaker masuk ke crossover, ini innya, kemudian terfilter di sini, dibagi keluar sudah menjadi treble, mid, dan bass atau high, mid, low. Tuh high, mid, low. Nah ini sudah ke speaker masing-masing. Yang bass itu ke speaker pintu bawaan, kemudian tweeter atau high mid-nya sudah naik ke atas ini. Jadi ini tinggal kabel lampu yang tadi ya, ini mau diaktifkan nanti rencananya supaya tidak mengganggu, mau diaktifkan sesuai dengan ini lampu ini. Jadi kapan buka pintu atau ngidupin lampu ini dia hidup. Jadi kalau diikutkan ke lampu malam, nah ini menyilaukan. Walaupun dia remang-remang, tetap kalau ada cahaya sudah pasti menyilaukan. Jadi tidak diambil jalur itu. Biasanya kalau saya lihat di YouTube itu diambil jalur itu.
Kapan lampu malam atau lampu senja hidup, itu lampunya juga hidup berwarna-warni, warna biru, merah, ungu atau sebagainya. Ini untuk sebelah kanan sudah selesai. Bagian sebelah kiri juga di sana sudah selesai. Nanti tinggal dirapikan kabelnya lagi. Itu juga yang terjuntai tergantung. Tinggal kabel untuk lampu. Itu tadi sempat dibuka dulu karena mau lihat jalur lampunya, karena kabel yang keluar dari head unit ini ke sana sudah beda warna, kemudian ke speaker sudah beda warna, dan semua kabel yang di sana warnanya sama. Ada 3 warna pink, 2 warna biru dan sebagainya. Jadi bingung mana yang kabel speaker, mana yang kabel untuk central lock atau untuk power window dan retak spion. Makanya dibongkar semua. Ini sudah selesai semua, tinggal dicoba lagi. Hidupkan kontak. Saya pause dulu. Tes dengan reggae check sound. Asik. Untuk high mid-nya sudah bekerja, low-nya sudah bekerja, di bagian depan sudah bekerja semua. Nih, cari aman NCS saja untuk cek soundnya. Jadi di depan sudah 3-way high, mid, low. Di pintu low-nya di pintu, yang di belakang masih single speaker, juga sudah dengan subwoofer di belakang. Oke, untuk pemasangan sudah selesai, tinggal dirapikan lagi jalur-jalurnya karena ada kabel yang terkelupas belum dilakban. Di sana juga masih ada kabel yang terkelupas belum dilakban. Posisi crossovernya juga belum dirapikan. Saya rapikan dulu semuanya untuk head unit, kabel-kabel dan lain-lain. One eternity later. Nah, jadi ini untuk pemasangan sudah selesai semua. Door trim sudah dipasang, bagian speaker sudah dipasang, lampu sudah dipasang. Cuma ada perbedaan sedikit di sini untuk pemasangan lampu. Ini saya matikan dulu. Itu lampu yang warna biru itu mengikuti pintu. Jadi kalau ini diposisikan di pintu on, bagian pintu ini, karena pintu terbuka makanya dia hidup. Jadi kalau saya tutup pintu yang seperti ini, nah dia ngikut lampu ini. Kalau lampu ini mati, itu juga akan mati. Jadi ketika malam dia tidak akan menyilaukan mata supir. Biasanya kan dia ikut ke lampu malam atau dibuat kontak sendiri. Nah tuh dia sudah mati. Lampu dalam sini mati, lampu ini juga mati. Kalau saya buka pintu, ini pintu saya buka pintu. Nah, dia hidup juga. Jadi sebagai indikator pintu. Bukan ada kontak, tidak pakai kontak sendiri ataupun ikut ke lampu malam. Jadi tidak mengganggu ketika sedang berkendara. Ini sudah selesai semua pemasangan, cuma paling besok mau dicoba dengan suara full 40. Kalau di sini batas 40. Mau dicoba dengan suara full 40 untuk bisa di setel kadar suara high, mid, low nya. Kalau midnya kebesaran bisa dikecilin, kalau high nya kebesaran nanti juga bisa dikecilin.